Oke, halo guys-guysku semuanya. Kembali kita di Weekly Puzzle Replay Cube ya guys ya. Sekarang kita sudah masuk di minggu keberapa? Yes, ke-10 guys. Luar biasa. Mantap. Ya, kita kembali lagi di puzzle pertama ya kan, yang easy-easy di minggu ke-10 ini. Nah, berarti sekarang totalnya kita udah puzzle yang kalau secara total ya ke-28 berarti. Mantap jiwa. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita gaskan aja. Play. Let's go. Oke. Sekarang tanggal 5 Agustus ya. Ya, 5 Agustus. Dan besok akan diupdate puzzle baru, jadi kita harus segera menyelesaikannya sebelum di archive, guys. Let's go. Boom. Oke. Ini lily pad ya, lily pad itu kayak teratai. Oke. Dari ends lagi, apakah akan sesulit yang kemarin? Kayaknya enggak ya, karena ini easy ya kan. Jadi kita gaskan aja. Let's go. Oke, bener ya, lily pad seperti ini. Wow, lihat ini. Udah dikasih contohnya dong. Bener lagi, dikasih yang exact. Oke, makasih ya Anj. GG juga, GG juga. Oke, langsung aja kita gaskan ya. Kita identifikasi dulu di sini ya kan. Coba kita turun dulu dikit. Nah, ini. Oke, D ini adalah lingkaran tanpa di square root ya. Jadi kita apa namanya? Lebih luas jangkauannya, nggak cuman apa namanya? Nggak cuman di angka-angka kecil. Kemudian untuk diagonal, diagonal itu yang absolute x tambah z. Oke, berarti yang ini ya dia. Nah, ini. Tapi dia cuma diambil setengah ya. Berarti nanti di sini nih. Diagonal itu tidak lebih dari sama dengan tidak sama dengan 0 gitu kan. Kan 0 yang di tengah nih. Oke, kok kita naikin. Nah, ini ya, 0 yang di tengah. Kalau tidak sama dengan 0 berarti dia ngambil yang di luarnya gitu ya. Berarti yang satu dan seterusnya. Oke, berarti yang ini. Nah, kemudian x ini lebih dari sama dengan 1, lebih dari sama dengan minus 1. Nah, dari sini ya dia ngambilnya. Dari sini keluar. Nah, berarti yang sebelah sini nggak dapat gitu ya. Oke, cocok. Ini udah sangat-sangat mendefinisikan, tapi mungkin bisa kita ringkas ya kan. Kemudian ketika D-nya itu kurang dari sama dengan 20 dapat yang ini. Kalau Y-nya itu sama dengan minus 2 di sini ya kan, maka di return light green. Tapi kalau Y-nya itu sama dengan minus 1 berarti di atasnya. Nah, ini ya kan, di return yang diagonal. Oke, ini ada diagonal tadi ya. Yang barusan kita bahas. Oke. Di sini kita akan membutuhkan si diagonal ini untuk membuat ini ya, outline-nya gitu ya. Tapi diagonal sama dengan 1. Nanti X kita return juga sama Z-nya nggak sih ini? Iya, X sama Z ini guys. Aduh, menyebalkan. Kenapa harus dua-duanya gitu loh? Memperbanyak cycle dan juga code size ini ya. Oke, langsung aja kita gaskan. Ini kita biarin aja. Dan ini mungkin kalau yang ini kita biarin. Ini udah sangat menjawab. Sekarang kita lanjut ke yang bagian bawahnya, yaitu else if-nya gitu ya. Oke, gas aja tanpa berlama-lama. Else if Y sama dengan minus 1, langsung kita N ya guys ya. Kita N yaitu ketika, nah ketika si D nya ini itu bukan, iya bukan lebih, bukan kurang dari sama dengan 20. Kita tetap pakai ini ya kan, tapi karena di sini kita menggunakan yang tanpa square root, jadi kita nggak bisa langsung mereturn dia sama dengan 20 gitu ya, karena nggak akan jadi nanti. Coba kita cek di sini. D itu sama dengan 20 coba ya. Return 10 berarti ya. Dan dong. Nah, gini ya. Tuh ya kan kelihatan. Coba dengan 10 deh biar kelihatan jelas. Kita return yang merah aja 7. Nah, ini ya. Dia cuma di sini doang gitu loh. Dia nggak meliputi yang di luar-luarnya gini. Kalau kita mau kasih round juga sama, nggak ngaruh ya dia. Karena ini angka besar guys, angka besar. Tuh nggak ngaruh dia. Sehingga yang perlu dilakukan adalah, yes, kita kasih batasan lagi ya kan, untuk ketebalannya menggunakan nilai lain. Berarti yang ini kita skip aja karena udah ada di deklarasi di sini ya. Kita tinggal ambil nilai lain yang lebih dari. Nah, lebih darinya berapa? Lebih dari misal, coba 19, nggak ngaruh, 18, 17. Oke ya, dia semakin tebal. 16 mungkin. Oke, satu lagi nih berarti ini ya. Tinggal yang di, nah ini di bagian-bagian sini nih, atas, bawah, kanan, kiri. Berarti 15. Boom, dapat guys. Coba kita comparison.
Kuning berarti aman. Oke, kuning ya dia. Berarti tinggal yang dalam sini. Tadi kita menggunakan ketika diagonalnya itu dia sama dengan 1 ya. Or diagonal itu sama dengan 1. Oke, dapet di sini ya. Lalu kita kasih lagi kondisi ketika, berarti di N ya, kondisi ketika dia itu, nah ini ya, biar jelas. Nah, kondisi ketika, nah ini ya, kita mau X-nya itu dia cuman ngambil yang lebih dari -1. Lebih dari -1 ya. Z-nya itu yang dia lebih dari kurang dari 1. Oke, X-nya itu lebih dari -1, Z-nya kurang dari 1. Karena kalau cuma 1 doang kayak nggak bisa deh. Coba ya, kita kasih N dulu. X-nya itu lebih dari -1. Nah, gini ya jadinya ya. Kita butuh yang ini muncul juga. Aduh, nyebelin banget. Jadi harus dua-duanya, guys. Aku rumin dulu di sini. Baru OR Z-nya itu tadi kurang dari 1. Nah, gini. Oke, kita returnnya dengan nilai 10. Ya, atau light green sama aja lah itu ya. Biar lebih matematis aja gitu, biar lebih matematis. Oke, ini nah cocok ya. Nice banget. Sampai ke bawah aman ya. Tinggal ininya nih, air-airnya. Kalau air-airnya itu bisa kita return gini aja nggak sih? Langsung return Y. Nah, Y itu kan kayak gini. Yang min kan dia nggak dapet. Cara biar dapet yang min kita tambah. Bisa kita tambah 10 mungkin. Nah, gini ya. Jadi dia makin turun. Nah, kita mau dia dapatnya itu yang ini nih. Yang biru-biru ini aja ya. Artinya apa tuh Bang Messi gitu kan? Artinya kita harus tambah lagi sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 tambah 8 berarti tambah 18. Oh, kelebihan. Yang biru tuanya nggak dapet ya, berarti 17. Nah, gini ya guys ya, berarti return Y tambah 17. Kasih Y-nya itu kurang dari -2. Boom, dapat ya, gini. Oke, nice. Kita copy dulu yang ini. Kita bikin di sini tambahan if bukan end dong, dan return end. Boom, dapat guysku. Tapi ya jelas ya ini masih kode yang sangat kotor ya kan, belum kita permak dikit. Tapi ini lumayan sih nggak lumayan juga sih, code size-nya 76 bro, gede banget. Cycle-nya 15,6. Oke, kita submit dulu aja. Sangat singkat ini ya, tapi emang nggak terlalu easy. Wow, kenapa error lagi nih? Kenapa sekarang udah mulai error guys? Tapi udah masuk loh dia nih. Dia udah berubah gini ya kan. Coba kita lihat di sini. Kita mau bandingin langsung dari sini aja deh. Yang penting kan udah ke submit ya. Aduh, ini pertama kali. Wak geng. Tutup dulu. Kita buka lagi. Buka yang pun lama ya. Kenapa ini CubeNet ini? CubeNet ini ada masalah ini kayaknya. A few moments later. Oke guys, kembali lagi guys. Ternyata tadi ada error mungkin di CubeNet ya guys ya. Nah, sekarang harusnya bisa. Let's go, gaskan. Oke. Contestnya lumayan sih. Contestnya lumayan karena kita berada di rata-rata terbanyak ya kan. Tapi cycle-nya agak kurang menyenangkan. Tapi it's okay lah, nggak apa ya. No problem. Sekarang kita coba optimalkan dikit ya. Mungkin yang pertama perlu kita lakukan itu apa ya? Ini enggak sih?
ini nggak usah pakai absolute, ya nggak, ya nggak, ya nggak. Karena kalau kita pakai absolute, ya makin gede cycle-nya. Langsung kayak biasa aja, x kuadrat tambah y kuadrat gitu kan, x kuadrat tambah z kuadrat gitu loh. Oh sorry, x tambah z baru dikuadratin, nah gitu ya maksudnya ya. Baru kita kuadratin. Ini, nah kan, lumayan, jadi 14, sekian. Ngurang 1 ya. Nah sekarang kita gaskan lagi ke sini nih. Ini sebenarnya terlalu banyak nested yang sudah sangat kebenci ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita persingkat dengan seperti ini. Wait. Nah ini langsung kita end aja bisa. Langsung kita end. Gini ya. Karena dia cuma satu kondisi. Ini pun habis itu tinggal lanjut kita end lagi. Kita OR ya kan. Bisa ini. Karena dia sama-sama di return 10 ya. Light green ini kan juga 10. Dia sama aja nih. Ya, berarti ini kita hapus. Baru kita kasih di sini OR gitu ya. Ya bener OR. Ini jangan pakai else. Ini kita langsung pakai aja. Ya pakai OR ini tadi ya. Ini maksudnya benar. Oke, nggak usah kasih kurung. And bla bla bla. Habis itu end lagi di sini. Oke, ini bisa kita turunin dikit. Sini biar nggak terlalu banyak terlihat ini ya, apa namanya? Terlalu runyam lah. Oh enggak, jangan. Ini tetap di sini, betul. Ini tetap di sini dan returnnya yang kita pindah ke bawah. Nah, gini guys. Nah, lalu apalagi? Dan return 10 n. Ini n cuma sekali aja berarti. Oh wait. Apa ini harus kita kurung? Ya ini harus kita kurung nih guys. Sorry. Nah gini jadinya. Oke. Wah lumayan guys. Code size kita jadi 73 guys. Ngurang 3. Cycle tetap yang di tadi ya, di 14. Coba kita submit. Cycle nggak berubah ya? Nyebelin not. Tapi oke deh, nggak apa. Nah akhirnya kita sudah agak bergeser ya kan, ke arah yang lebih optimal seperti itu guys. Oke, lumayan yang di code CC, tapi yang di cycle juga lumayan ya, turun. Nice lah, mantap. Sekarang kita lanjut lagi. Masih adakah? Ini sih, if ini bisa kita jadikan else if aja guys. Mantap. sorry code saya jadi 72. Mantap. Submit guys, seperti biasa. Lalu apa lagi nih? Nggak lagi yang bisa kita optimalkan. Iya, kayaknya nggak ada lagi guys. No problem lah, semoga. Ya cukup ini aja mungkin yang bisa kita lakukan ya. Kalau bisa kita optimalkan lagi, tapi udah cukup lah ya. Nggak usah terlalu banyak yang di optimalkan. Udah lumayan kok ini. Oke. Berarti code size 72, cycle-nya itu 14. Kan error lagi. Udah fix ini, Kubernetes bermasalah lagi. Udah, gitu aja lagi guys ya. Daripada kita kebanyakan optimalkan terus tiba-tiba ke logout lagi ya kan. Nah, udah. Mending kita coba sampai sini aja. Oke. Nanti ya untuk yang untuk optimal dipersilahkan kalau misalnya mau di rekayasa sendiri ya kan. Kita udah cukup dulu karena udah post core error ya kan. Nah, nggak mau lagi logout nanti ya dari Kubernetes. Oke, cukup sekian. Thank you for watching. Sampai jumpa di weekly puzzle berikutnya. Thank you guys.